Kita semua pas nikah pasti bayanginnya yang indah-indah ya kan? Hidup tenang, kompak, saling dukung, bareng-bareng bangun masa depan. Tapi, begitu udah nikah, sering banget kita kaget sama satu kenyataan. Ternyata nih, yang bikin tegang di rumah tangga itu seringkali bukan karena cinta yang kurang, tapi karena urusan duit yang nggak pernah diobrolin bener-bener. Rasanya kok gaji cepet banget ya abisnya. Yang satu ngerasa gitu, yang lain ngerasa udah kerja banting tulang tapi kok tetap kurang. Nah, dari situ, yang awalnya cuma soal angka, pelan-pelan berubah jadi emosi. Kesalahpahaman diam-diam mulai tumbuh. Kalau kamu dan pasangan lagi ada di fase ini, tenang, kamu nggak sendirian. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya ngatur keuangan keluarga pakai sistem yang simple, realistis, dan bisa langsung dicoba. Tujuannya bukan biar langsung kaya raya, tapi biar keluarga kecil kita ini punya arah yang jelas. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertama, kita coba pahami dulu kenapa sih uang sering jadi masalah. Terus kita set tujuan bareng-bareng, belajar metode 3 rekening yang praktis banget, ngebiasain rapat keuangan bulanan, belajar bedain mana kebutuhan mana tekanan sosial, dan terakhir, kita sadari bareng-bareng kalau ketenangan finansial itu dibangunnya tiap hari, sedikit demi sedikit. Yuk kita jujur-jujuran aja deh, pasangan itu sering berantem bukan karena nggak saling sayang loh, tapi karena uang itu isu yang sensitif banget, apalagi pas lagi sempit, masalah kecil aja bisa jadi gede banget rasanya. Akar masalahnya itu seringkali bukan karena kamu boros atau kamu pelit, tapi karena, yaitu, nggak ada sistem yang disepakati bareng. Coba deh bayangin, sebelum nikah kan masing-masing punya cara ngatur duit sendiri-sendiri ya kan? Pas nikah, dua cara ini ketemu, kalau nggak dibikin aturan main yang baru, ya udah pasti tabrakan. Nah, ini dia intinya, ketidakjelasan. Inilah biang keroknya. Mungkin suami nggak tahu kalau istri cemas banget karena tabungan isinya nol. Mungkin juga istri nggak tahu kalau suami ternyata masih punya beban utang yang harus dilunasi. Jadi kalau kamu dan pasangan sering tegang soal uang, jangan buru-buru mikir, wah hubungan kita kenapa-napa nih. Bisa jadi kalian cuma belum punya sistem yang jelas aja. Jadi, langkah pertama yang paling dasar adalah jujur total. Bener-bener buka-bukaan. Duduk bareng, buka semua kartu. Berapa sih penghasilan kita masing-masing? Ada utang apa aja? Siapa aja masih jadi tanggungan kita? Kebiasaan jajan atau belanja kita tuh gimana? Dan yang paling penting, jujur soal ketakutan terbesar kita soal uang. Emang sih ini nggak nyaman, tapi percayalah, mending canggung sejam daripada bingung dan saling curiga bertahun-tahun. Oke, setelah jujur soal kondisi sekarang, langkah berikutnya adalah lihat ke depan. Banyak banget keluarga kecil yang hidupnya cuma buat bertahan dari gajian ke gajian. Nggak ada tujuannya. Padahal, rumah tangga itu bakal jauh lebih kuat kalau punya tujuan bersama. Ini bisa ngubah pola pikir loh. Dari yang tadinya, duitnya habis kemana aja sih? Jadi, oke, duit ini kita mau arahin ke tujuan yang mana? Tujuannya tuh nggak harus yang muluk-muluk dulu, yang penting jelas dan disepakati berdua. Di slide ini ada contoh yang realistis banget. Mungkin target 6 bulan ke depan itu punya dana darurat 3 juta. Setahun ke depan punya tabungan 10 juta atau lunasin cicilan motor. Terus 3 tahun lagi, mungkin mulai nabung buat DP rumah. Adanya tujuan ini bikin kalian jadi satu tim yang solid. Coba deh, berhenti sejenak, pikirin bareng pasangan. Apa sih satu target keuangan yang paling penting buat keluarga kalian setahun ke depan? Kalau jawabannya belum jelas, atau malah beda antara kamu dan pasangan, nah, berarti ini topik yang harus diobrolin duluan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, tapi ini gampang kok. Namanya metode 3 rekening. Tenang, ini bukan berarti harus punya banyak duit dulu. Intinya itu bukan di jumlah rekeningnya, tapi di pemisahan fungsi uang. Biar setiap rupiah itu punya tugas yang jelas. Ini cara paling praktis buat nyetop kebocoran dana yang nggak jelas. Gini cara kerjanya. Pertama, rekening operasional. Anggap aja ini dompet bulanan keluarga buat semua kebutuhan. Belanja, listrik, transport, pokoknya yang rutin deh. Kedua, rekening dana aman. Nah ini nih jaring pengamannya kita, buat dana darurat. Jadi kalau tiba-tiba ada apa-apa, kita nggak panik. Mulai dari 1 juta dulu juga nggak apa-apa, yang penting ada. Terakhir, yang ketiga, rekening masa depan. Ini buat mimpi-mimpi besar kita, DP rumah, biaya sekolah anak nanti. Kenapa harus dipisah? Karena kalau duit dicampur aduk jadi satu, dijamin deh bakal cepet hilang arahnya. Coba kita lihat contoh simpelnya ya. Misalnya nih, total pemasukan keluarga sebulan 6 juta. Mungkin 4,5 jutanya kita masukin ke rekening operasional, terus 500.000 buat dana aman, 500.000 lagi buat masa depan, sisanya buat yang lain-lain. Angkanya ini bisa banget disesuaikan sama kondisi kalian. Tapi kuncinya adalah konsep pemisahan fungsi ini dijalankan terus, konsisten. Ini nih, kebiasaan kecil yang efeknya bisa gede banget. Coba deh jadwalin rapat uang bulanan.
Kenapa? Soalnya kebanyakan dari kita baru ngomongin uang pas lagi krisis, pas tagihan udah mepet, saldo menipis, atau pas ada pengeluaran dadakan yang bikin kesel. Ujung-ujungnya nada bicara jadi tinggi. Obrolan sepenting ini tuh harusnya dilakuin pas kepala lagi dingin. Cukup 30 menit aja sebulan sekali. Ini bukan buat nyari siapa yang salah ya, tapi ini buat evaluasi tim. Bahas 4 hal simpel ini. Bulan ini duit kita lari kemana aja? Ada kebocoran di mana? Terus target kita buat bulan depan apa? Dan apa yang bisa kita perbaiki bareng-bareng? Percaya deh, kebiasaan ini bisa nyelamatin kalian dari banyak banget drama. Coba renungin sebentar deh. Kapan terakhir kali kamu dan pasangan ngobrolin soal duit dalam kondisi tenang, bukan karena lagi panik? Kalau jawabannya jarang atau kayaknya nggak pernah deh. Wah, berarti ini kebiasaan baru yang penting banget buat kalian bangun bersama. Sekarang kita bahas jebakan yang paling sering bikin keluarga baru goyah, gengsi. Keinginan buat kelihatan mapan secepat mungkin. Kita lihat di media sosial teman-teman beli perabotan baru, liburan punya gadget terbaru. Terus kita jadi ngerasa, kok kita gini-gini aja ya? Padahal pondasi keuangan kita sendiri belum kuat. Pasangan yang bijak itu tahu banget bedanya antara kebutuhan real keluarga sama gengsi rumah tangga. Kayak di slide ini nih, contohnya jelas banget. Kasur yang nyaman buat tidur itu kebutuhan. Tapi dekorasi rumah yang mahal biar bisa dipamerin, itu gengsi. Punya tabungan darurat itu kebutuhan. Tapi maksa harus kelihatan paling oke di depan orang lain, itu nggak perlu. Jadi poin utamanya adalah ini. Yang penting itu bangun fondasi yang kokoh. Bukan sekedar fasad yang kelihatan wah. Banyak keluarga itu tumbang bukan karena gajinya kecil, tapi karena kalah sama tekanan untuk terlihat sukses terlalu cepat. Ingat, rumah tangga itu bukan perlombaan. Oke, sebagai penutup, kita pertegas lagi pesan utamanya ya. Keluarga yang adem ayem soal keuangan itu nggak dibangun dari modal duit yang gede. Sama sekali bukan. Keluarga yang tenang itu dibangun dari sistem-sistem kecil yang dijalankan secara konsisten hari demi hari. Kalian nggak harus nunggu kaya dulu kok buat mulai jadi sehat secara finansial. Jadi, ini dia rangkuman 5 kuncinya. 1. Jujur soal angka. 2. Punya tujuan bersama. 3. Pakai metode 3 rekening buat misahin fungsi uang. 4. Adain rapat uang bulanan yang santai. Dan 5. Bedain mana kebutuhan asli, mana tekanan gengsi. Kalau 5 hal ini aja bisa jalan, rumah tangga kalian dijamin bakal jauh lebih kuat dan punya arah. Nah, sebelum kita selesai, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Apa satu langkah paling kecil yang mau kalian ambil bareng-bareng minggu ini? Mungkin sesimpel duduk berdua dan buka-bukaan soal angka. Mungkin cuma nentuin target buat setahun ke depan, atau mungkin cuma ngeset jadwal buat rapat keuangan pertama kalian. Karena rumah tangga yang tenang itu nggak dibangun cuma dari niat baik, tapi dari kebiasaan baik yang benar-benar dikerjain. Mulai aja dari yang paling kecil.